Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tengah putus harapan, tetapi ia mencoba untuk tetap berjuang mendapatkan kembali kehidupan normalnya. Ia mengambil pekerjaan sebagai penjaga keamanan shift malam gedung besar yang dibangun pada masa ledakan ekonomi. Pada patroli pertamanya, ia mengalami banyak hal aneh dan menakutkan. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang dalam perjalanan menggunakan taksi. Ia tampak gelisah dan terlihat sedang memikirkan banyak hal. Matanya tampak berair dan dahinya mengerut. Di perjalanan ada seorang pengemis meminta uang dengan mengetuk pintu mobil. Membuat wanita yang bernama Julia Strick, yang biasa dipanggil Strick ini, sontak terkejut. Lalu sang supir taksi tetap meneruskan perjalanannya. Daerah yang didatangi oleh Strick tampak asing, sepi, dan misterius seperti yang diungkapkan oleh supir taksi. Ia pun heran ada wanita muda seperti Strick datang ke daerah seperti ini. Setelah sampai di sebuah gedung yang tampak tua, besar, dan sepi, Strick menelpon ibunya. Pada percakapan dengan ibunya, tampak Strick mengalami beberapa masalah dalam hidupnya. Ia mempunyai seorang anak yang sedang ia rindukan, dan Strick harus melatih pernafasannya. Sepertinya masalah yang dihadapinya cukup berat, karena dari percakapan itu terlihat Strick sedang mengusahakan satu kesempatan terakhir agar tetap bersama anaknya. Setelah menutup telepon, ia meminum obatnya dengan tergesa-gesa lalu Strick memasuki gedung. Strick disambut oleh penanggung jawab gedung. Ia menjelaskan tentang gedung tersebut yang dibangun pada masa ledakan ekonomi dengan harapan ketika itu industri akan maju dan pasar rumah mewah akan lebih mudah dijangkau. Tetapi karena kegagalan ekonomi menjadikan gedung ini tidak sesuai harapan, Strick tampak kagum dengan gedung ini, membuatnya lebih bersemangat menjadi penjaga shift malam dan berpatroli setiap 2 jam sekali untuk memastikan tidak ada yang memasuki gedung. Strick tidak sendiri menjadi penjaga di gedung ini. Ia ditemani Cooper yang bekerja di ruang kendali gedung. Setelah berkenalan dan dijelaskan lebih lanjut tentang pekerjaannya, Strick langsung mengganti pakaiannya dengan seragam penjaga gedung itu. Malam semakin mencekam, angin bertiup kencang. Prediksi badai malam ini sepertinya memang terjadi. Strick bersama Cooper sudah di ruang kendali melihat CCTV gedung. Cooper seringkali memulai percakapan dengan Strick, tetapi Strick terlihat terganggu dengan lelucon yang dibuat Cooper, hingga puncak kemarahannya ketika Cooper memegang barang milik Strick. Hal itu membuat ia terlihat kesal lalu memutuskan untuk pergi berpatroli. Ia menaiki lantai atas menggunakan lift. Ketika sedang di dalam lift, Cooper membuat tes tombol listrik otomatis sehingga lampu dan lift mati. Strick ketakutan dan teriak. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti campuran suara orang dewasa dan anak-anak. Terdengar riuh. Strick menutup mata dan berteriak pada Cooper, memohon agar menyalakan listriknya. Tak lama listrik pun menyala. Dengan tergesa Strick keluar dari lift. Ia mulai menyusuri lagi lorong gedung, menuruni tangga dan tiba pada sebuah ruangan besar dengan dinding atas yang sangat megah. Strick terkagum-kagum pada indahnya gedung ini. Cooper yang melihat Strick di CCTV ruang kendali menyarankan ya untuk pergi ke ruangan yang lebih indah. Lalu Strick mengikuti saran Cooper. Ia memasuki sebuah lorong yang kiri dan kanannya dihiasi oleh jendela-jendela antik. Di ujung jalan terjajar banyak kaca. Strick menghampiri dan memandang dirinya sendiri di kaca itu. Tak sadar sudah melihat dirinya sendiri di kaca. Ia dikagetkan dengan munculnya bayangan dirinya di kaca menjadi seorang wanita berambut panjang dengan wajahnya yang menyeramkan. Strick terkejut lalu mencoba menenangkan dirinya sendiri, mengatur nafas lalu melanjutkan patrolinya. Langkah demi langkah dinikmatinya. Ia memuji lagi betapa megahnya bangunan itu, menyentuh tiang yang diukir dengan sangat cantik. Tak lama ia tiba pada sebuah ruangan yang gelap. Ia mencium bau yang tak enak. Kemudian Strick mencari sumber bau itu. Ia dikagetkan dengan tikus mati yang sudah tergeletak di sana. Sambil berkomunikasi dengan Cooper, ia mulai meninggalkan ruangan. Tetapi ketika akan pergi ia mendengar seseorang berbicara,
mengarahkannya untuk terus menelusuri ruangan gelap itu. Strik terkejut dan menanyakan apakah Cooper mendengarnya. Tetapi Cooper tidak mendengar apapun. Strik memilih untuk tidak menghiraukan. Lalu ia kembali ke ruangan kendali menemui Cooper. Di ruang kendali, Strik melihat peta gedung tersebut. Ia menemukan sebuah ruangan berkode 441. Lalu ia mengecek CCTV untuk ruangan itu. Tetapi di sana tidak ada sinyal. CCTV di sana dimatikan. Strik terlihat semakin penasaran dan heran dengan perilaku Cooper. Karena ketika Strik menanyakan perihal ruangan 441, Cooper hanya menjawab kalau ruangan itu tidak selesai dibangun, sehingga CCTV-nya dimatikan. Tetapi Strik terlihat tidak percaya pada Cooper dan memutuskan untuk memeriksa ruangan tersebut. Di jalan menuju ruangan itu, tak henti-hentinya Strik terus menghafalkan kode ruangan. Sesampainya di sana, ia mulai memeriksa dan mencoba membuka pintu. Ia mendengar suara-suara yang tak jelas, tetapi ia tidak dapat membuka pintunya. Lalu ia pun kembali ke ruang kendali dan membicarakan tentang adanya seseorang di balik pintu 441. Tetapi Cooper menghiraukannya. Tak lama setelah itu terlihat kakek tua mengetuk pintu gedung. Lalu Cooper meraih kursi rodanya dan berjalan menuju pintu ditemani Strik. Kakek tua itu memohon untuk tinggal semalam saja karena ia tidak mempunyai tempat tinggal dan di luar sedang badai. Cooper tetap tidak mengizinkan kakek tua itu untuk masuk meski kakek itu memohon dengan sekuat tenaga dengan wajah lesu dan penuh harap. Strik terlihat tidak tega melihat kakek itu dan memohon pada Cooper untuk meninggalkannya. Tetapi Cooper tetap tidak mengizinkan. Karena Strik tidak tahan melihat kakek tua itu, ia nekat membukakan pintu untuk kakek. Lalu Cooper kembali ke ruang kendali. Kakek tua dan anjingnya memasuki gedung didampingi Strik. Strik mengantar kakek tua itu yang bernama Jim ke sebuah ruangan untuk memperingatkan sang kakek untuk tetap diam di ruangan dan tidak kemana-mana. Dengan wajah terlihat gundah karena Strik merasa telah mengorbankan pekerjaannya demi Jim. Karena ia sangat tidak tega meninggalkan kakek dan anjingnya di luar dengan kondisi badai yang sangat dingin. Lalu Strik mulai patrolinya lagi. Ia menyusuri bagian bawah. Strik sangat penasaran pada sebuah pintu yang dikunci. Kemudian ia berusaha membuka pintu dengan palu. Suara palu menggelegar di gedung itu karena Strik memukulnya dengan sangat kencang. Tetapi setelah beberapa saat ia pun tetap tak bisa membuka pintu. Lalu ia memutuskan untuk pergi. Ketika sudah beberapa langkah meninggalkan pintu, terdengar suara kunci terlepas. Kemudian Strik kembali ke pintu dan membukanya. Ia memutuskan masuk karena sangat penasaran dengan ruangan 441 itu. Di dalam sangat gelap sekali. Strik hanya bermodalkan sebuah senter. Terdengar suara-suara seperti anak kecil. Ia melihat ada sebuah gambar berwarna yang ditempel di tembok, membuatnya semakin penasaran dan yakin sepertinya ada orang lain di ruangan ini. Lalu terdengar suara anak kecil menyuruhnya, "Kesini," dengan suara lembut tetapi mengaum di ruangan itu. Strik mengikuti suara itu sambil terus menghubungi Cooper, tetapi Cooper tertidur di ruang kendali sehingga tidak merespon Strik. Strik semakin panik karena suara itu sering didengarnya, tetapi ia tidak menemukan orang sama sekali. Meski takut melanda, tetapi rasa penasaran Strik semakin menjadi. Cooper menghubungi Strik. Strik mengejutkan Cooper dengan suara paniknya. Cooper mencoba memberikan solusi agar Strik keluar dari ruangan itu, tetapi itu tidaklah mudah. Strik tidak dapat menemukan jalan keluar dan pintu masuk sudah tertutup rapat. Lalu Strik terus mencari-cari jalan keluar dan sayup-sayup suara anak kecil terdengar lagi. Dan Strik mengikutinya terus meski Cooper menyuruhnya untuk berbalik arah. Dan tak terduga ketika sedang mengarahkan senternya ke arah depan, Strik dikejutkan oleh anak kecil yang sedang duduk terdiam dengan wajah dipenuhi darah. Strik berteriak kencang sekali dan sangat ketakutan. Ia berbalik arah. Di ruang kendali Cooper tampak panik karena tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Strik. Lalu Cooper menghampiri Strik dan akhirnya dapat membuka pintu masuk. Mereka keluar dari ruangan bawah itu. Cooper memperingatkan Strik kalau Jim berkeliaran keluar ruangan. Strik tetap bersikukuh kalau Jim di ruangan. Akhirnya mereka memeriksa ruangan kakek itu dan ternyata Jim tidak ada di ruangan. Di sebuah lorong yang gelap, Jim dan anjingnya menyusuri lorong dengan korek api sebagai pencahayaan. Setelah berkelana ia menemukan sebuah wastafel. Ia terlihat senang lalu mencuci wajahnya. Dan ketika sedang mencuci wajahnya, ia dikejutkan dengan aliran air dari keran wastafel yang berubah menjadi aliran darah. Dan wajah Jim dipenuhi oleh darah. Melihat wajahnya di cermin, ia sontak kaget dan panik hingga membuatnya terjatuh dan kehilangan nyawanya.
Strik dan Cooper masih mencari-cari Jim dan anjingnya, menelusuri lorong dan ruang-ruang dengan senter milik mereka, tetapi Jim tidak ditemukan. Mereka kembali ke ruang kendali melihat semua CCTV, tetapi tetap tidak terlihat tanda-tanda Jim berada. Strik menonton sebuah video tentang ruang di bawah tempat tadi ia tersesat. Video itu sangat mengejutkannya, membuat hati Strik teriris. Video itu menceritakan liputan seorang reporter tentang ruangan di bawah gedung ini yang dijadikan tempat untuk anak-anak kecil yatim piatu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka tidak diurus oleh pihak gedung, mereka ditelantarkan. Tempat mereka kotor, kesehatan mental, tubuh, dan kondisi anak-anak dari hari ke hari semakin buruk. Tetapi pihak gedung tak menghiraukannya. Mereka tetap membiarkan anak-anak itu hidup menderita. Setelah melihat video itu, Strik semakin yakin kalau ia harus kembali ke ruangan bawah gedung dan menutup pintunya. Tetapi Cooper tidak setuju jika Strik kembali ke sana. Percakapan mereka semakin keruh. Strik yang bersikukuh dengan apa yang ia lihat dan yakini. Sementara Cooper membahas keadaan mental Strik yang terganggu, sehingga ia harus meminum obat untuk mengendalikan dirinya. Mendengar itu, Strik semakin tidak terima dengan apa yang dilakukan Cooper. Strik semakin marah. Mereka saling berteriak satu sama lain hingga pada akhirnya Cooper memborgol tangan Strik agar Strik tidak bergerak ke sana lagi. Tetapi untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik, Cooper memutuskan dirinya yang akan ke ruang bawah gedung. Kemudian ia pergi dengan kursi rodanya. Cooper dan Strik berkomunikasi menggunakan kamera dan mikrofon yang Cooper kenakan. Cooper menyusuri ruang dan lorong gedung itu. Tidak disangkanya ketika sampai di sebuah ruangan besar, Cooper mendengar suara-suara berbisik seperti suara anak kecil. Tetapi Strik di ruang kendali tidak mendengarnya. Strik memperingatkan Cooper untuk tidak ke sana. Dengan sombongnya Cooper berbicara pada Strik, ia tidak percaya pada hantu dan meyakini semua yang diyakini dan dilihat oleh Strik adalah tahayul. Cooper melanjutkan perjalanan dipandu oleh Strik di ruang kendali. Keadaan semakin mencekam. Ruangan yang dilewati Cooper semakin gelap. Cooper sampai di ruang bawah tanah. Ia berteriak memastikan apakah ada orang di dalam sana. Tapi tiba-tiba saja kursi rodanya bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang menjalankannya. Cooper terpental ke sana kemari di sebuah lorong menuju ke dalam ruangan bawah itu. Strik di ruang kendali semakin ketakutan dan panik berusaha membuka borgolnya. Ia melihat sebuah palu di dinding. Ia pun berusaha meraihnya dan berhasil mengambilnya lalu membuka borgol. Setelah itu, Strik langsung lari menuruni tangga dengan sangat cepat karena ia tidak dapat berkomunikasi dengan Cooper. Di tengah jalan menuju ruangan bawah gedung itu, ia bertemu anjing kakek tua lalu Strik mengikuti anjing itu. Ternyata anjing mengarahkan Strik pada Jim yang sudah terbaring kaku di bawah wastafel. Ketika Strik membalikkan badan Jim, ia sudah berlumuran darah dan kehilangan nyawanya. Melihat itu, Strik sangat ketakutan dan menangis. Ia semakin panik. Cooper terjebak di ruang bawah. Suara-suara bisikan anak kecil semakin mendekat. Suara itu menanyakan mengapa Cooper datang ke ruangan itu. Cooper semakin ketakutan. Kursi-kursi di sekelilingnya bergerak sendiri menghampiri dirinya, sehingga ia dihimpit oleh kursi-kursi itu. Cooper berteriak ketakutan. Ketika Strik sedang menangis karena sangat syok pada apa yang terjadi di depan matanya, seorang anak laki-laki menghampiri, memberitahunya tentang teman-teman yang tidak menyukai jika ada orang dewasa di ruangan ini. Anak laki-laki itu mengajak Strik untuk melihat bagaimana keadaan anak-anak di dalam ruangan. Lalu Strik mengiyakan. Strik diperlihatkan bagaimana keadaan anak-anak di ruang bawah gedung itu. Ada yang tertidur tidak beralaskan, ada yang kesakitan tetapi tidak dihiraukan. Mereka menangis, kelaparan, kehausan, dan kesakitan. Tetapi petugas tetap tidak merawat mereka. Di antara mereka ada yang berusaha kabur dari tempat itu, tetapi diketahui oleh petugas sehingga mereka dikurung di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat kolam air kotor. Mereka kehausan, tetapi tidak diberi minum yang akhirnya mereka minum air kotor dari kolam tersebut. Ketika sampai di ruangan tempat mereka dikurung, anak laki-laki itu menjelaskan kalau semua anak mati karena kehausan dan meminum air kotor sebelum petugas datang lagi. Tetapi ada satu yang tidak mati. Lalu anak laki-laki itu menuju kolam dan Strik melihat anaknya. Clara yang meminta tolong karena tenggelam di kolam tersebut. Ketika Strik akan melompat ke kolam, Cooper muncul dan berteriak pada Strik meyakinkan Strik kalau itu tidaklah nyata. Itu bukan anaknya. Tetapi karena rasa sayang sang ibu tidak bisa melihat anaknya. Walaupun belum bisa dipastikan kalau itu adalah anaknya, Strik tetap masuk ke dalam kolam. Ia tenggelam tetapi tidak menemukan anaknya. Semakin dalam tenggelam, tiba-tiba saja ada tangan yang menarik Strik. Ternyata itu adalah tangan Cooper. Cooper berusaha menarik Strik untuk keluar dari kolam.
Ketika Shreek sudah keluar dari kolam, Cooper tidak bisa keluar kolam karena kakinya seperti ada yang menarik. Shreek dengan sekuat tenaga menarik Cooper dari kolam, tetapi Cooper melepaskan tangan Shreek dan menyuruh Shreek untuk cepat pergi dari sini. Cooper pun tenggelam di kolam itu. Shreek berlari sangat kencang untuk dapat keluar dari tempat itu, tetapi pintu terkunci. Ia tidak dapat membukanya. Sampai keadaan tak disangka, beberapa anak kecil muncul di hadapan Shreek. Salah seorang dari mereka, anak perempuan berambut pirang cacat, menghampiri Shreek. Shreek memeluk anak itu dan meminta untuk membiarkannya pergi dari sini. Setelah itu, akhirnya Shreek berhasil keluar dari gedung. Di luar gedung, ia menangis sejadi-jadinya atas apa yang ia alami. Di akhir film menunjukkan sebuah keadaan di ruangan rumah sakit. Seorang anak berambut pirang sedang berbaring dan detak jantungnya tidak lama berhenti. Dokter dan perawat mengumumkan kematian anak itu. Di samping anak itu ada Cooper. Sang anak menderita koma semenjak dirinya masih kecil, dan pada hari itu ia kehilangan nyawanya. Terungkap sudah bahwa sebenarnya Shreek merupakan gadis berambut pirang cacat yang menjadi anak perempuan Cooper. Kakek tua yang bernama Jim terlihat di samping ruangan Shreek dirawat, dan Clara merupakan nama boneka yang dimiliki oleh Shreek. Lalu film pun selesai. Film horor yang membuat kaget tak berkesudahan ketika menontonnya. Apalagi musik scoring yang diciptakan semakin bikin deg-degan. Alur cerita yang menarik sangat menyayat hati bagaimana keadaan di dalam gedung tua itu. Para tokoh dengan karakter yang kuat, dentuman pada setiap kejadian walaupun tidak terlalu banyak hantu yang ditampilkan tidak mengurangi rasa kengerian ketika menonton film ini. Efek visual yang ditampilkan juga sangat menarik. Seakan-akan ketika menontonnya apa yang ada di hadapan para pemain pun terasa oleh kita. Salah satu film horor yang harus ditonton bagi pecinta film horor. Karena selain ketegangan yang bisa kalian rasakan, alur cerita di film ini pun begitu menarik. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini.